Apa sih sebenarnya masalahnya Bung Toel sama PSSI yang baru ini? Kenapa dia tetap aja bersikukuh dan gak suka banget? Padahal ini adalah sejarah baru yang masuk pada PSSI. Salah satunya adalah ketika PSSI berhasil mendapatkan sponsorship dan mendapatkan kucuran dana sebesar 250 miliar. Saya kira itu sangat cukup banget untuk membiayai kompetisi selama setahun, ataupun mungkin dana-dana yang digunakan untuk timnas Indonesia. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Lagi-lagi saya akan ngebahas tentang Bung Toel. Aku heran sampai utakku itu nggak tekok mikir. Kita tahu Bung Toel adalah seorang redaktor, seorang wartawan yang mempunyai ilmu yang sangat luas baik di persepak bolaan Indonesia maupun di mancanegara. Dan akhirnya dengan ilmu yang dia punya itu, akhirnya Bung Toel pun menjadi salah satu football development manajernya PSSI di kala itu. Kalau melihat rentetan profilnya dari Bung Toel, saya kira Bung Toel ini sangat paham siapa sih sebenarnya penjahat-penjahat dan mafia-mafia yang ada di dalam PSSI. Kalau menurut aturan-aturan yang di PSSI, jelas dana keuangan PSSI yang mengelola hanya satu orang, yaitu sekjen. Meskipun ada dibantu direktur-direktur yang lainnya, akan tetapi di sini saya kira sebagai seorang pengamat, seorang komentator, dan seorang yang pernah berada di dalamnya PSSI, saya kira Bung Toel ini sangat paham. Tapi ya sudahlah, karena dia lebih suka mengkritik kepelatihan Sintayong saat ini yang sudah mulai naik daun, lah lagi keren-kerennya. Tapi dia nggak mau buka-bukaan masalah mafia bola. Tapi nggak apa-apa, mungkin dia mencari sisi aman. Karena apa? Ketika kita aman dan nyaman, maka sesuatunya akan berjalan dengan baik dan pundi-pundi rupiah pun akan tetap mengalir. Mungkin dengan cara seperti ini dia akan bisa hidup. Pernah dia mengatakan bahwa STY menyewa buzzer. Saya kira yang paling tepat bukan buzzer seperti saya nih. Saya ini dari dulu sampai sekarang, kalau pelatih timnas Indonesia itu memang sesuai, maka saya suka. Mulai dari Luis Milla, Indra Safri pun kala itu pernah membawa timnas kita menjadi juara. Saya suka dengan karakter Indra Safri, tapi lagi-lagi sepak bola itu perlu perubahan-perubahan yang mendasar. Kalau dari dulu kita melihat permainan timnas kita yang seperti itu, dikala masuk pada menit ke-70, 60, 85, maka mental down, fisik down, dan akhirnya merusak semua taktik dan strategi yang diberikan oleh para pelatih. Tapi kali ini Sintayong benar-benar membangun semuanya dari pondasinya, sehingga para pemain kita bisa melihat sendiri pada kualifikasi Piala Asia, mental mereka dan fisik mereka benar-benar tertata. Kalau kita berbicara tentang mafia bola, saya itu jadi keinget lucunya lagi, ketika zaman sebelum PSSI-nya dipegang Erick Thohir atau yang baru ini, banyak sekali kejadian-kejadian lucu yang menimpa PSSI, terutama timnas. Bayangin, ketika timnas ini mau berlaga pada kontes apapun lah, lucunya nggak ada biaya untuk ngebiayain timnas. Dan akhirnya ada salah seorang yang menalangi untuk proses itu. Kan lucu, sebuah federasi yang cukup besar, mempunyai aliran dana yang cukup besar, itu untuk timnas yang ingin melakukan sebuah laga, itu nggak ada biaya. Kalau kita berbicara secara logika, ketika kita melakukan sebuah pertandingan, mau melangsungkan sebuah pertandingan, ada peminjaman uang secara pribadi, tidak menutup kemungkinan orang yang dipinjemin itu untuk membiayai timnas itu juga bisa untuk menitipkan para pemain-pemain. Ini hanya prasangka buruk saya saja, dan itu terjadi di PSSI sebelum Erick Thohir. Kalau sekarang PSSI mendapatkan kucuran dana dari sponsorship sebesar 250 juta, yang itu bisa mengcover dari kompetisi selama setahun dan juga timnas, kenapa harus kita gembosi? Kenapa selalu mencari titik-titik celah untuk merongrong atau apa ya istilahnya, menggembosi usaha-usaha yang semakin baik ini? Kita kasih contoh. Ketika Bung Toel mengatakan bahwa
ya kita kan belum lihat hasilnya, transparansinya, keuangannya, keluarnya bagaimana, auditnya bagaimana. Kalau kita berbicara PSSI lama, bahkan Bung Toel sering pemerintah mengintervensi. Udahlah, kita nggak usah berbicara tentang sesuatu hal yang larinya ke arah negatif. Kita berbicara tentang PSSI yang dulu tanpa adanya pemerintah yang ikut serta, intervensi lah bahasa gaulnya. Kalau saya lebih suka diintervensi selama pemerintahan itunya pun juga bersih gitu kan. Contoh nih, tempo dulu ketika tidak ada andil dari pemerintah, PSSI gila, uangnya nggak jelas. Karena kita tahu yang memegang keuangan PSSI hanya satu, yaitu Sekjen. Dan saya kira ketika Bung Toel menjadi salah satu manajer development footballnya Indonesia, dia pasti paham siapa sih sebenarnya mafia di dalamnya. Tapi sampai detik ini apakah Bung Toel itu mau untuk membuka itu? Dan bahkan ketika PSSI pertama kalinya membentuk Satgas Anti Mafia, dia pun kayaknya nggak setuju juga. Atau mungkin nanti ladang-ladangnya akan semakin mengering, kita nggak tahu juga lah. Kita nggak perlu seuzon. Ya semoga saja Bung Toel sebagai penyeimbang ketika ada positif negatif, ketika ada ini, ya inilah demokrasi. Tapi lagi-lagi ayolah, bolehlah mengkritik, bolehlah berkomentar, tetapi untuk komentar yang lebih baik, setidaknya memberi saran dan masukan atau apalah, bukan hanya mengkritisi tanpa memberi solusi. Karena kalau melihat dari pengalaman-pengalaman, saya kira dia sangat mampu dan mumpuni di bidang itu semuanya. Oke, kita kembali lagi pada PSSI dan juga Timnas Indonesia. Kalau kita berbicara tentang perubahan-perubahan, maka kita juga harus mengakui tentang itu semuanya. Mungkin bagi kita pecinta sepak bola ataupun fansnya Timnas Indonesia, kalau saya memang mulai mengikuti Timnas Indonesia mungkin perkiraan sekitar tahun 2000-an lah, karena saya lahir di tahun 80-an. Jadi otomatis saya mulai menyukai Timnas Indonesia, mulai mengenal Timnas Indonesia itu sekitar era 9 setelah reformasi. Dari situ sampai tahun ini saya baru melihat dan menonton timnas kita sekeren ini ya di era Sintayong. Kita nggak boleh istilahnya menutup mata bahwa ini memang adalah sebuah perubahan. Kalau dari dulu-dulu saya selalu melihat timnas itu suka banget permainan juga keren. Tapi kalau kita boleh jujur, perubahan itu sangat-sangat luar biasa. Sekarang begini, kita prinsipnya adalah sponsorship. Ketika sponsor itu mau membiayai dalam jumlah atau skala yang sangat luar biasa, otomatis dari pihak sponsor itu sudah mempunyai kepercayaan yang luar biasa juga. Karena ini nggak kecil loh, 250 miliar. Dan ini sejarah. Ini bukan hak siar, ini sponsorship. Ini baru sejarah baru yang ada di PSSI. Jadi ayo mari kita bersama-sama mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh PSSI saat ini dengan cara ya kita mendukung tanpa harus mengembosi. Kalaupun memang ada kesalahan-kesalahan PSSI ataupun sesuatunya nggak di jalan, ya kita kritisi dengan cara ya kritisi yang membangun, bukan kritisi yang untuk menggembosi para PSSI baru ini untuk melangkah lebih jauh. Karena kita tahu di dalamnya PSSI itu masih ada orang-orang lama, mungkin circle-nya juga masih bermain di situ, sehingga proses-proses perjalanan PSSI ini juga agak sedikit terhambat gitu kan. Jadi kita kembali lagi ke timnas. Sebentar lagi timnas Indonesia akan melakoni laga awal melawan Brunei Darussalam, ada leg 1 dan juga leg 2. Ketika Indonesia mampu melakoni laga ini dengan bagus, maka Indonesia akan bertemu dengan tim-tim kuat. Ada Irak juga, ada Jepang. Wah, ini bakal pertandingan-pertandingan yang akan sangat berat. Tapi masih bisa ketemu lagi dengan tim-tim yang selevel Asia Tenggara, ada Vietnam juga. Kalau kita melihat dari para pemainnya, saya kira Indonesia mampu. Karena dari semua hampir 80-90% pemain-pemain timnas Indonesia yang senior saat ini itu semua mempunyai kompetisi-kompetisi yang sehat.
kita bisa melihat Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand bermain di lini tengah. Karena lini tengahnya ini nanti akan berkurang karena cederanya si Ivan Jenner, maka Marcelino Ferdinand ini harus mampu untuk istilahnya mampu membuka ruang untuk memancing Mark Klok atau nanti Arhan Fikri. Seperti biasanya kalau Marcelino Ferdinand lebih cenderung dia itu memang mampu untuk membuka ruang dan bermain-main dengan bola sehingga lawan-lawan ini akan terkecoh. Beda dengan Ivan Jenner. Ivan Jenner ini lebih mampu membaca peluang. Jadi umpan tarik umpan jauhnya itu lebih efisien dari Ivan Jenner dibandingkan Marcelino, tapi tidak mengurangi kemampuan mereka berdua. Marcelino juga keren permainannya karena dia selalu mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Di tengah nanti mungkin akan disiarkan Fikri ataupun Mark Klok ataupun Marcelino Ferdinand yang selalu membantu penyerangan. Keren, tetap ada lini tengah yang luar biasa. Di lini belakang mungkin kita udah kehilangan Jordi Amat, dia cedera, tapi tidak khawatir, di belakang masih ada Elkan Bagot yang juga bermain di Liga Inggris meskipun di Liga 2, kemudian dibantu dengan mungkin ada Rizky Ridho. Kita tahu kesabarannya Rizky Ridho juga mampu membentengi pertahanan Indonesia selama ini dengan baik. Dan mungkin pilihan lain karena ada Jordi Amat nggak ada Fahrudin, pemain yang juga digembleng oleh STY. Dari lini sayap masih ada semoga Senpatin nama bisa ya, tapi ada Sandy Walsh, ada juga siapa lagi idola baru kita, Asnawi Mangkualam, ada kemudian sayap sebelahnya ada Pratama Arhan. Yang paling terkadang kita itu sangat berharap ada striker yang luar biasa di timnas Indonesia, tapi kali ini ada Rafael Struijk dan juga ada Dimas Derajat, dan juga tentunya ada orang-orang baru, mungkin Hoki Caraka, atau mungkin nanti ada perubahan lagi yang dibawa oleh Sintayong. Saya kira untuk skema dan juga para pemain Indonesia saat ini, pemain-pemain yang lagi on fire saat ini. Jadi tetap optimis, tetap berpikir sehat, tetap berpikir waras untuk kemajuan timnas Indonesia. Salam sehat, salam waras.